Kemarin kita terakhir saya posting video mengenai tabel kebenaran ya. Jadi dari tabel kebenaran itu sebelum tabel kebenaran itu saya memposting video mengenai kalimat logika. Ya, kalimat logika saya kira bisa ditangkap ya, karena handout-nya sudah saya sampaikan, kemudian saya berikan penjelasan dalam bentuk video yang saya upload di YouTube. Nanti teman-teman mahasiswa kan bisa kemudian membaca handout yang saya berikan sambil melihat video penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua sudah juga saya sampaikan video terkait dengan bagaimana membuat tabel kebenaran dari tabel kebenaran 2 variabel, kemudian 3 variabel. Kalau 3 variabel berapa baris? Jadi kalau 1 variabel itu 2 baris, kemudian 2 variabel itu 4 baris, kemudian yang 3 variabel 8 baris, 4 variabel 16 baris, 5 variabel 32 baris, dan seterusnya. Artinya bahwa jumlah baris dalam suatu tabel kebenaran itu mengikuti pola permutasi nilai-nilai biner. Jadi 2 pangkat n variabel. Nah, kali ini kita akan bicarakan mengenai ekuivalensi atau ekuivalensi logika. Nah, mungkin coba penjenengan tuliskan di chat. Apa sih yang dimaksud dengan ekuivalensi? Yo, coba apa itu ekuivalensi? Yo, silakan tuliskan di chatnya. Bisa dengar suara saya? Jelas nggak suara saya? Oke, ekuivalensi apa ekuivalensi coba? Apa itu ekuivalensi? Ekuivalensi keadaan sebanding, Erika, Faisal, perbandingan. Apalagi? Perbandingan. Oke. Jadi ekuivalensi sering kita mendengar kata equal. Ya, equal. Equal itu apa toh? Equal itu adalah keadaan sebanding. Sebanding itu artinya senilai, seharga, sederajat, sama arti atau sama banyak. Atau bisa juga bahwa ekuivalensi itu bisa berarti keadaan sepadan atau setara. Jadi ekuivalensi itu berarti keadaan sepadan atau setara. Sambil contoh begini nih. Misalnya Anda pinjem buku bacaan misalnya. Buku bacaan kepada teman Anda atau ke perpustakaan lah. Pinjem buku bacaan ke perpustakaan. Tapi kemudian buku yang Anda pinjem itu hilang sebelum sempat Anda kembalikan. Nah, mestinya Anda kan mengganti kan harusnya. Nah, kalau misalnya kemudian Anda mencoba mencari buku dengan judul yang sama, ternyata sudah tidak terbit lagi, tidak ada lagi buku itu. Maka Anda bisa mengganti buku lain atau mengganti dalam bentuk barang atau uang yang nilainya sebanding atau setara. Nah, itulah konsep ekuivalensi. Jadi ekuivalensi itu mudahnya adalah sederhananya wujudnya berbeda tetapi nilainya sama. Itu ekuivalensi. Ya. Jadi sesuatu yang wujudnya berbeda tetapi nilainya sama, itu ekuivalensi. Laki-laki dan perempuan itu equal. Artinya dia sebanding, walaupun laki-laki itu jenis kelaminnya berbeda dengan perempuan. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana ekuivalensi secara logika? Tadi adalah ekuivalensi secara umum.
Kalau ekuivalensi secara logika gimana? Ya. Jadi ekuivalensi secara logika adalah karena logika yang kita bahas ini adalah logika kalimat, maka dua buah kalimat yang berbeda itu dikatakan ekuivalen, tentunya ekuivalen secara logika, jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat. Maksudnya begini, kalau ada dua buah kalimat logika yang berbeda, kemudian Anda buat tabel kebenaran, ya, jadi ada dua kolom nilai kalimatnya, sedangkan sebelumnya adalah kolom-kolom untuk proposisinya, maka setiap baris dari dua buah kalimat itu nilainya akan sama. Nah, itu yang disebut sebagai ekuivalen secara logika. Kalimatnya beda, tapi nilai-nilai kebenarannya sama. Nah, di dalam penulisan kalimat logika, kalian bisa lihat di situ untuk penulisannya, yaitu bisa tertulis di bawah ini, ada 3 garis, kemudian juga ada tanda panah bolak-balik, biimplikasi atau sama dengan melengkung gini. Nah, ini adalah juga merupakan tanda-tanda untuk ekuivalensi. Oke. Nah, sekarang saya ambil contoh gini nih. Misalnya nih, kita lihat di sini. Ini ada 3 buah latihan. 3 buah pasangan kalimat logika. Yang pertama adalah negasi dari negasi P, ya, negasi dari negasi P dengan P, dia equal atau tidak. Kemudian negasi dari P dan Q dengan negasi P atau negasi Q, dia equal atau tidak. Ya. Kemudian P maka Q dengan negasi P atau Q, dia equal atau tidak. Ya. Sekarang kita coba, ya. Bentar, saya pakai mode ini aja deh. Kita lewati dulu. Ini tadi sudah ya. Ini sudah. Nah, ini bagaimana membuktikan ekuivalensi. Jadi yang baru join silahkan segera menyesuaikan. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Jadi di sini kalau kita buat tabel kebenaran, ya, tabel kebenaran 2 buah kalimat. Sebentar. P dia bernilai 0,1 pilihannya, kemudian negasi dari negasi P. 0 dinegasi, kemudian dinegasi lagi. 0 dinegasi itu nilainya 1. Pada saat dinegasi lagi, negasi dari 1 itu akan kembali ke 0. Ini sama. Ya. Sekarang baris kedua. P-nya nilainya 1. Ya. Kalau dinegasi, 1 dinegasi nilainya 0. Dinegasi kembali, ya, dinegasi kembali di sini, maka nilainya kembali ke 1. Ya, jadi 1. Kalau kita perhatikan di sini, ya, nilai yang ada di P01 itu akan setara dengan nilai yang ada di P negasi dari negasi P 01 juga. Jadi kalimat negasi P atau negasi dari negasi P itu equal atau ekuivalen dengan negasi P. Oke ya, bisa ditangkap ya. Jadi negasi dari negasi P ini, ya, negasi dari negasi P ini equal dengan
P, karena nilainya sama. Ya, nilainya sama. Nah, sekarang soal yang kedua tadi. Tabel kebenaran untuk negasi dari P dan Q dengan negasi P dan negasi Q. Ya. P dan Q ini. Nah, kalau kita buat tabel kebenaran, ya Anda perhatikan di sini, Anda buat tabel kebenaran, apakah dia ekuivalen atau tidak? Ya, negasi dari P dan Q dengan negasi P dan negasi Q. Ya, kalau P-nya 0, Q-nya 0, maka kita bisa lihat perhitungannya atau konversi nilai kebenarannya. Negasi dari P dan Q adalah negasi dari 0 dan 0. 0 dan 0, ya, ingat kembali tabel kebenaran, dan dia akan bernilai 0 manakala ada proposisi bernilai 0. Nah, ini dua proposisi dua-duanya 0, berarti dia pasti bernilai 0. Karena dan itu hanya akan bernilai 1 manakala semua kalimat penyusunnya itu bernilai 1. Jadi 0 dan 0 nilainya 0. Kalau kita negasi hasilnya adalah 1. Ya. Demikian seterusnya 01, 0 dan 1 nilainya 0 dinegasi menjadi 1, 1, 0, ya, 1, 0, 1 dan 0 itu nilainya 0, dinegasi menjadi 1, 1 dan 1, nah 1 dan 1 nilainya 1, dinegasi menjadi 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat P, negasi P dan negasi Q. Ya. P-nya 0, Q-nya 0, berarti negasi 0 dan negasi 0. Berarti negasi 0 adalah 1, jadi menjadi 1 dan 1, nilainya 1. Baris pertama ini sama. Ya, baris pertama ini sama. Oke. Baris pertama ini sama. Ini juga 1. Sedangkan baris kedua, ya, baris kedua ini 1, ini 0. Berarti ini tidak sama. Ini oke, tapi ini tidak. Ini tidak, ini tidak. Nah, karena tidak semua barisnya ini sama, maka dua buah kalimat ini tidak bersifat ekuivalen. Jadi ingat kembali tadi bahwa ekuivalen adalah kalau semua barisnya bernilai sama. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita coba lihat. Nah, jadi ini kalau Anda perhatikan, ya, negasi P dan Q itu tidak ekuivalen. Ya, ini tidak ekuivalen. Tidak ekuivalen terhadap negasi P dan negasi Q. Karena di sini nilai kalimat tabelnya, kalimat logikanya, dia tidak sama. Oke, sekarang soal yang ketiga tadi, kita cek. Nah, sekarang yang ini. Bagaimana tabel kebenaran P implikasi Q, atau disebut sebagai P maka Q, dengan negasi P atau Q. Ayo, coba, silakan kalau ada yang bawa kertas, bisa dibuat tabel kebenarannya nih. P maka Q masih ingat? Apa ciri-ciri cara menghafal P maka Q? P maka Q itu adalah implikasi. Ya. Nah, oke, ingat kembali, P maka Q dia akan bernilai 0 kalau apa kemarin? Kalau dia tidak menepati janji, artinya
syaratnya terpenuhi tapi tidak dilakukan, berarti nilainya 0. Ya. Syaratnya terpenuhi, dia tidak dilakukan, berarti P maka Q, 0 maka 0, 0 maka 0, 1, ingat kembali, jika syaratnya terpenuhi, dia tidak melakukan, ya tidak salah, berarti benar. Jika hujan maka akan basah, gitu ya. Ternyata tidak hujan, maka tidak basah, ya berarti benar. 0 maka 1, jika hujan maka akan basah, tidak hujan tapi basah, boleh, boleh, jalannya disirami kok, jalannya disiram, jadi tetap basah, boleh. Ya. Hujan tapi tidak basah, ya enggak mungkin. Ya, masuk jalan mau dimantoli kan enggak mungkin. Ya, jadi ini dia bernilai 0. 1 maka 1, hujan maka basah, berarti dia 1. Benar. Ya. Nah sekarang negasi P atau Q. Sekarang kita lihat yang negasi P atau Q. Ini. Ya. 0, P-nya 0, Q-nya 0. P-nya 0, Q-nya 0. Bentar, ini pointer saya kok mati. Ya. P-nya 0, Q-nya 0, kalau di negasi P, negasi 0 atau 0, berarti menjadi 1 atau 0. 1 atau 0 nilainya 1. Karena apa? Atau itu akan bernilai 1 manakala minimal ada proposisi bernilai 1. Nah, di sini ada proposisi bernilai 1. Ya. Berarti dia bernilai 1. Ya. Ini 1 atau 1, ya, berarti 1, ya, karena ini bukan eksklusif disjunction atau bukan XOR. Jadi kalau dua-duanya benar, nilainya benar. 0 atau 0. Nah, kalau ini bernilai salah atau 0 nilainya. Karena atau itu dia akan bernilai salah minimal ada proposisi bernilai 1. Kalau semuanya tidak terpenuhi, ya berarti salah. Ya, yang terakhir 0 atau 1. 0 atau 1 karena ada proposisi bernilai 1, ya. Ada proposisi bernilai 1. Maaf, sebentar. Nah, oke. Ada posisi bernilai 1, maka dia bernilai 1. Oke. Berarti P maka Q dengan negasi P atau Q dia ekuivalen. Dia ekuivalen. Nah, ini dia ekuivalen. Nah, ini untuk yang kasus ini silahkan dicatat karena ini nanti akan kita pakai. Ya, ini penting, ya ditandai, ya dicatat, ini penting. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, selain membuktikan ekuivalensi dengan menggunakan tabel kebenaran, pembuktian ekuivalensi bisa dilakukan dengan hukum ekuivalensi logika. Apa itu hukum ekuivalensi logika? Hukum ekuivalensi logika adalah suatu hukum-hukum yang bisa dipakai untuk menyederhanakan suatu kalimat sehingga bisa atau hukum ekuivalensi yang bisa digunakan untuk menyederhanakan kalimat yang panjang. Ya. Apa itu hukumnya? Nah, ini yang pertama adalah hukum komutatif. Saya kira teman-teman mahasiswa tidak asing dengan hukum komutatif karena ini di SD sudah pernah, SMP pernah, SMA juga pernah, ya. Kalau di dalam aritmatika juga berlaku hukum komutatif. Ya. Hukum komutatif kalau di dalam kalimat logika di sini adalah P dan Q, ya, P dan Q
itu akan sama dengan Q dan P. Ya. P dan Q sama dengan Q dan P. Jadi dibolak-balik boleh. Ya, sama seperti kalau kita menjumlahkan suatu bilangan atau mengalihkan suatu bilangan, 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Ya. Demikian pula berlaku untuk operator atau. P atau Q itu ekuivalen dengan Q atau P. Ya. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif. Anda perhatikan di hukum asosiatif di sini, ya, P dan Q dalam kurung, jadi kurungnya di depan, dan R. Nah, jadi ada 3 proposisi, ya, 2 proposisi dikerjakan lebih dahulu di depan, tapi operatornya sama. Dan di sini juga dan, ini juga dan. Ya. Nah, kalau operatornya sama, ya, maka tanda kurungnya bisa digeser, artinya bisa dikerjakan dari belakang, tidak perlu dikerjakan dari depan. Jadi kalau operatornya sama, Anda kerjakan dari depan atau dari belakang, hasilnya sama. Demikian pula untuk atau, itu sama. Ya, kurungnya di depan itu sama dengan kalau kita kerjakan yang dari belakang dulu, atau Q atau R dulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum distributif. Nah, masih ingat hukum distributif? Nah, Anda perhatikan apa perbedaan hukum asosiatif dengan hukum asosiatif. Coba Anda lihat di situ. Hukum distributif dengan hukum asosiatif. Ya. Kalau hukum asosiatif, 3 variabel, tandanya semuanya sama. Ya. Tapi kalau hukum distributif, 3 variabel, tandanya tidak sama. Ya. Tandanya di sini tidak sama. Di sini dan, tapi di sini, di sini dan, dan. Di sini atau, ya, ini atau, tapi di sini dan, di sini atau. Nah, kalau seperti ini, maka P dan ini akan masuk ke sini, atau saya pakai contoh yang ini ya. P atau ini dioperasikan terhadap Q. Ya. Hasilnya adalah ini. Nah, nih. Sedangkan yang ini P dan ini dioperasikan ke dalam terhadap R, hasilnya adalah ini. Ya, P atau R. Nah, jadi yang di luar masuk ke dalam kurung. P dioperasikan terhadap Q dengan operator dan, ya, dengan operator dengan operator atau, ya, ini atau, ya. Kemudian digabungkan dengan operator dan, ya, ini operator dan itu ngambilnya dari yang sini, ya. Sedangkan operator ataunya ini didistribusikan ke dalam kurung dari sini. Ini. Nah, ini adalah hukum distributif. Berlaku juga kalau untuk P dan dalam kurung Q atau R. Ya, P dan Q atau P dan R. Nah. Oke. Bisa ditangkap ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, hukum identitas. Nah, coba Anda perhatikan di sini. P dan 1 hasilnya adalah P. P dan 1 hasilnya P. Kenapa demikian? Ayo, coba. P dan 1 hasilnya adalah P. Pasti P.
Karena dan, ya, dan itu dia akan bernilai 1 kalau semua kalimat penyusunnya bernilai 1. Kalau ada kalimat penyusunnya bernilai 0, maka dan itu akan bernilai 0. Saya ambil contoh, ini saya tulis di sini. Ya, misalnya ini P dan 1. Terlihat nggak? Nah, apakah dia akan sama dengan P? Ya. Sekarang coba. Kalau misalnya P-nya sama dengan P-nya 0, berarti P 0 dan 1, 0 dan 1 hasilnya adalah 0, ya, 0 ini. Kemudian kalau P-nya 1, P-nya 1, berarti di sini 1 dan 1. Hasilnya adalah 1 dan 1 hasilnya 1. Ya, sekarang Anda perhatikan di sini. Ya. Nilainya ini adalah 01. Ini sama dengan 01 yang ada di sini. Berarti nilai ini akan mengikuti nilai dari P. Berarti P dan 1 itu sama dengan P. Sekarang yang ini. Coba ini saya tulis di sini. P atau 0, apakah dia ekuivalen dengan P? Bagaimana penjelasannya? Kalau misalnya P sama dengan 0, maka menjadi 0 atau 0. Hasilnya adalah 0. Kalau P-nya sama dengan 1, maka 1 atau 0. Karena dia atau, maka nilainya 1. Karena ada proposisi bernilai 1. Kalau kita perhatikan di sini ini 01, ini juga 01. Oke, ini hukum identitas. Jadi kita ulang, P dan 1 itu nilainya P. P atau 0 itu nilainya sama dengan atau ekuivalen dengan P. Ya. Oke, sekarang hukum ikatan. P atau 1 nilainya 1. Anda perhatikan, di sini operatornya adalah operator atau. Kalau operator atau, kalau sudah ada angka 1, ya sudah ada angka 1, berarti dia pasti 1. Ya. Ingat kembali di tabel kebenaran kemarin, ya, disjungsi bahwa P atau Q, ya, P atau Q, dia akan bernilai benar manakala sedikitnya ada satu variabel bernilai benar. Ya, sedikitnya ada satu variabel bernilai benar, atau minimal ada satu. Ya, minimal ada satu variabel bernilai benar. Jadi P atau 1 pasti nilainya adalah 1. Ya. Sekarang P dan 0. P dan 0 itu nilainya 0. Kenapa demikian? Ya, coba ingat kembali tabel kebenaran konjungsi. Ya, tabel kebenaran konjungsi, ya, di mana operator dan dia hanya akan bernilai benar manakala, ya, dia akan bernilai benar manakala semua kalimat penyusunnya bernilai benar. Jadi dia akan bernilai benar manakala semua kalimat penyusunnya bernilai benar. Kalau ada nilai 0, ya,
maka dia akan bernilai 0. Di sini juga ada nolnya, berarti di sini 0. Ya. Q-nya 0, berarti ini nilainya 0. Nah, di sini ternyata bahwa kalimat ini ada nolnya. Jadi ini sudah tidak berpengaruh 0. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Mungkin saya akan jelaskan dulu secara cepat. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang kenal ini? Siapa ini? Ada yang mengidolakan ini enggak? Ini ada hubungannya dengan logika yang kita buat, yang akan kita pelajari. Tapi bukan dia yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita bicarakan adalah Pak D-nya saja, yaitu De Morgan. Ada hukum De Morgan. Apa itu hukum De Morgan? Nah, ini berlakunya. Negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya. Negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Cara sederhananya adalah begini nih memahaminya. Negasi ini ya, masuk ke P menjadi negasi P, ya kan? Kemudian ya, negasi ini masuk ke operator atau akan mengubah operator atau itu menjadi operator dan. Ya. Kemudian negasi ini masuk mengenai Q akan mengubah menjadi negasi Q. Demikian pula berlaku untuk negasi dari ini ke P akan menghasilkan negasi P. Nah, di sini Anda perhatikan soal-soal latihan. Nah, bagaimana pembuktian hukum ekuivalensi? Coba Anda perhatikan ini nih. Kita punya kalimat negasi dalam kurung negasi P dan Q. Dan dalam kurung P atau Q. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Nah, yang pertama yaitu kita lakukan operasi negasinya. Ya, operasi negasi, negasinya masuk, ya negasinya ini, negasi ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Hasilnya adalah negasi dari negasi P, dannya ini, dan ini ya, berubah menjadi atau, Q-nya berubah menjadi negasi Q. Ya. Oke, ya, yang lain ditulis sama, ini sama dengan ini. Nah, sekarang negasi dari negasi P, ya, ini menjadi P. Ataunya tetap, negasi Q-nya tetap. Ya, ini juga tetap. Nah, ini hukum negasi. Ya, hukum negasi. Hukum negasi. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ini nih. Ini saya hapus dulu biar nggak bikin ruwet. Oke. Ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Di sini ini tandanya apa ini?
ini atau, ini atau, ini dan. Nah, di sini ada P. Jadi ini juga ada P. Anda perhatikan, berarti ini adalah sama, ini sama. Nah, sedangkan di sini beda. Negasi Ki dengan Ki. Ini beda ini. Sehingga P-nya kita keluarkan. Ya, menjadi P atau. Ya, ini kita keluarkan. Ya, kita keluarkan ke sini. Nah, negasi Ki dengan Ki menjadi ini. Oke. Bisa ditangkap? Dari sini hukum apa ini? Hukum distributif. Ya, hukum distributif. Ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Negasi Ki dan Ki. Gimana nih menyederhanakan negasi Ki dan Ki? Ya, negasi Ki dan Ki. Ya, saya tulis di sini. Negasi Ki dan Ki. Nilainya berapa? Di sini Anda perhatikan, di sini dan itu akan bernilai benar manakala semua kalimat penyusunnya bernilai 1. Kalau ini negasi Ki dan ini Ki, pasti ada yang bernilai 0. Ya, kalau misalnya Ki-nya kelihatan nggak ya? Kalau misalnya ini Ki-nya bernilai 1, berarti negasi 1 dan 1 sama dengan 0 dan 1, hasilnya adalah 0. Ya. Kalau Q-nya sama dengan 0, berarti negasi 0 dan 0 sama dengan negasi 0 adalah 1 dan 0. Karena ada 0, maka nilainya 0. Berarti apapun nilai dari Q, pasti dia bernilai 0. Ya. Kalau pada prinsipnya adalah cara membuktikan ekuivalensi itu yaitu dengan cara bisa P diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi sehingga diperoleh Q. Ya. P diturunkan terus-menerus ya, sehingga diperoleh Q. Ya. Atau Q-nya yang diturunkan terus-menerus. Ya. Q-nya yang diturunkan terus-menerus sehingga diperoleh P. Ya. Ya. Atau P dan Q masing-masing diturunkan secara terpisah dengan menggunakan hukum-hukum yang ada, sehingga akhirnya sama-sama didapat kalimat baru R. Ya. Intinya adalah bahwa bentuk yang lebih kompleks diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Ya. Bentuk yang lebih kompleks diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Oke. Nah, sekarang coba berikutnya. Oke. Jadi bentuk yang lebih kompleks diturunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi ini kita turunkan ke bentuk yang lebih sederhana. Intinya ini. Nah, sekarang soal latihan. Nanti teman-teman silahkan kerjakan ini. Ya, kalau nanti ini kita kerjakan di sini akan kelamaan ngetek bandwidth. Nanti silakan ini dikerjakan. Contohnya yang seperti tadi. Ini tanpa menggunakan tabel kebenaran. Jadi Anda kerjakan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi tanpa menggunakan tabel kebenaran. Jadi kerjakan dengan hukum ekuivalensi. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ekuivalensi itu hanya untuk operator and or not. Ya. Nah. Bagaimana kalau hukum ekuivalensi
ekuivalensi untuk operator implikasi dan biimplikasi. Jadi implikasi dan biimplikasi. Nah, untuk operator implikasi dan biimplikasi, maka diubah dulu. Jadi ini diubah, penghubungnya ini diubah menjadi kalimat ini. Anda perhatikan tadi kita sudah membuktikan ekuivalensi dari P maka Q, ya, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Masih ingat yang tadi dengan negasi P atau Q. Sehingga misalnya ini, kita punya soal nomor 7 misalnya di situ. Ya. Bentar. Ya. Soal nomor 7. Ya. Negasi P, ya, negasi dari P maka Q itu kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba kerjakan di sini. Negasi dari P maka Q. Kita ingat tadi maka Q adalah negasi P atau Q, ya kan? Ya, negasi P atau Q. Ya, kita lihat yang tadi. Ya, negasi P atau Q. Ya, oke. Nah sekarang berarti P maka Q kita ganti dengan negasi P atau Q. Dinegasi kembali menjadi negasi dari negasi P, negasi dari negasi P, ataunya ini berubah dikenai negasi, berubah menjadi dan. Q-nya tetap Q, oh maaf, Q-nya adalah negasi Q, ya, jadi negasi Q, negasi Q, sehingga hasil akhirnya adalah P dan negasi Q, dan dengan P dan negasi Q. Ya. Untuk yang nomor 8 nanti silakan dicoba sendiri. Prinsipnya adalah Q maka P diubah menjadi negasi P atau Q. Nah kalau dia kebenaran bahwa implikasi itu adalah sama dengan implikasi yang dioperasikan dengan operator dan. Ya. Oke, saya kira demikian. Teman-teman ada yang ditanyakan silahkan. Ya, silakan kalau ingin ditanyakan bisa di chat. Untuk presensinya adalah bentuk kehadiran Anda ini saya sudah anggap presensi. Nanti berikutnya presensinya nanti kejadian bisa yang di belakangnya nanti Anda kerjakan di classroom. Yang kemarin itu kan Anda ngerjakan di tabel kebenaran, ya. Yang kemarin Anda kerjakan tabel kebenaran, tapi yang berikutnya ini nanti Anda kerjakan dengan menggunakan hukum ekuivalensi, bukan menggunakan tabel kebenaran. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat.
Ya, nanti untuk pengumpulannya nanti kita bisa lihat di Classroom saja ya. Saya kira demikian teman-teman, ini sudah 1 jam dan ini sudah masuk ke menjelang maghrib. Saya kira sementara cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di komen di Classroom. Itu ya. Oke, saya kira demikian. Sehat selalu teman-teman mahasiswa, ya, jaga kondisi, tetap waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita bisa kembali ke kondisi semula dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.